Umar ini kan orang besar ya, sahabat senior, dan sudah dijamin masuk surga. Itu aja masih diperintah oleh Nabi untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Padahal kalau Umar mau berdoa sendiri bisa gitu kan. Dan insya Allah mustajab, terkabul. Karena apa? Beliau ini Amirul Mukminin, orang soleh juga, seorang sahabat senior, dan dijamin masuk surga juga gitu kan. Masa berdoa nggak dikabulkan? Dikabulkan juga. Tapi kan beliau nggak sombong gitu kan. Beliau malah perintah Nabi untuk minta doa ke Uwais Al-Qarni yang notabene generasi di bawahnya tabiin gitu kan, bukan sahabat. Itu sekelas Umar ya Lur ya. Apalagi kita, apalagi saya gitu kan, apalagi orang-orang zaman sekarang, zaman akhir gitu kan, kok malah sombong berdoa sendiri pada Allah. Ya silahkan, it's okay, tapi jangan melarang, jangan mencela orang yang minta doa kepada orang soleh, kepada kiai, kepada ustadz, kepada habib dan sebagainya. Silahkan, tidak masalah, itu adalah fasilitas dari Islam. Islam membolehkan, bahkan memfasilitasi gitu kan. Kalau mau titip doa atau bahasa Islamnya itu tawasul, silahkan. Tawasul bil ahya, pada orang-orang masih hidup, ada orang soleh, itu sangat dibolehkan dan sangat direkomendasikan. Karena kita, saya, orang-orang zaman akhir ini kan belum tentu doanya dikabulkan karena kita ini banyak dosa gitu kan. Belum orang soleh gitulah. Kelasnya masih kelas teri gitu loh. Kita harus meminta doa pada orang yang kelas kakap, orang-orang soleh. Kalau dulu zaman Nabi, terus ada sahabat tabiin, ada waliullah gitu kan. Ada orang-orang soleh, kiai, ustadz yang sudah memang ya terkenal, inilah terkenal solehnya. Silahkan minta doa pada mereka. Sangat direkomendasikan. Jangan kita sombong. Alah, saya mau berdoa sendirilah kepada Allah. Toh Allah tuh sangat dekat gitu kan. Iya tidak masalah, tapi lebih apa ya? Lebih bijaksananya kita sebagai orang yang masih banyak dosa, banyak khilaf, banyak maksiat, itu lebih baik kita minta doa kepada orang yang lebih solih dari kita, sehingga doa kita cepat terkabul, mustajab gitu kan, daripada kita sendiri yang memang belum tentu terkabul gitu kan, karena banyaknya dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini di buku Nabi Tidak Melakukan Berarti Haram, halaman 117 kalau kalian punya bukunya. Judulnya adalah Titip Doa. Kalau sudah masuk akhir bulan Dzulqa'dah seperti sekarang ini penulis dulu ya, sudah mulai banyak kloter-kloter jamaah Indonesia yang sudah berangkat menuju Tanah Suci untuk ibadah haji. Dan biasanya para jemaah sering sekali membawa titipan dari keluarga atau kerabatnya di tanah air, yaitu titipan doa. Orang Indonesia, atau lebih tepatnya beberapa kalangan di pinggiran kota atau daerah, sering sekali titip-titipan doa dengan saudaranya yang mau berangkat haji. Nitip doa maksudnya itu meminta didoakan oleh saudaranya yang berhaji ke tanah haram sana. Karena bagaimanapun keutamaan berdoa di tanah haram sangat besar dan termasuk dalam tempat-tempat istijabah. Bang, aneh titip doa ya nanti kalau depan Ka'bah, jangan lupa doain aneh ya biar makin bla bla bla. Nanti di Raudhah aneh titip doa ya. Doain aneh ame bini aneh biar bisa nyusul kayak ente pergi haji ya. Begitu kiranya redaksi kalimat yang sering kita dengar. Bahkan sering saking banyaknya permintaan titipan doa, ada jemaah yang membuat list titip doa di buku diari mereka yang nantinya mereka bawa ke Tanah Suci. Niatnya biar tidak kelupaan untuk mendoakan saudaranya, karena bagaimanapun titipan doa juga amanah. Sebenarnya bukan hanya dalam hal keberangkatan haji, praktik titipan-titipan doa ini juga sering dilakukan di luar itu, bahkan hampir setiap hari. Orang Indonesia banyak yang melakukannya. Tidak jarang kita temukan orang yang bertemu dengan kawan atau siapapun yang mengatakan, "Mas, Mbak, doain aku ya, aku sebentar lagi mau bla bla bla." Apalagi kalau bertemu dengan ustadz atau kiai, pasti minta lebih banyak lagi titipan doa.
Pak Yai, mohon doanya biar saya bisa bla bla bla. Pak Ustadz, jangan lupa kalau sholat malam doakan kami juga biar bla bla bla. Itu semua sejatinya adalah praktik titip doa. Karena kita menitipkan doa kita agar didoakan juga oleh orang lain. Terlebih jika ia orang soleh dalam selipan doa-doa mereka. Berharap dengan banyaknya orang yang berdoa untuk kita, keinginan dan cita-cita semakin dekat. Karena banyak yang meminta. Dan praktik ini sangat baik sekali. Doa kok dititip gitu. Sayangnya belakangan ini atau entah sejak kapan ada beberapa kalangan yang malah mencibir praktik yang sudah sejak lama dilakukan oleh kebanyakan orang Indonesia. Bahkan ini dipraktikkan oleh semua kaum muslim, semua muslim sejagat raya sejak zaman kenabian. Mereka beralasan bahwa praktik titip doa itu tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah melalui ayat Al-Qur'annya, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Al-Baqarah ayat 186. Mereka menganggap dengan ayat ini bahwa seseorang tidak perlu lagi meminta orang untuk mendoakan atau titip-titipan doa. Karena Allah itu dekat dengan hambanya. Dan karena dekat, ya tidak perlu lagi meminta orang lain. Langsung saja kepada yang dekat, yaitu Allah. Memang sejatinya begitu. Tapi bukan berarti praktik titip doa itu disalahkan dan tidak dibenarkan. Meminta orang untuk mendoakan bukan berarti tidak meyakini bahwa Allah itu dekat. Bukan begitu mikirnya. Akan tetapi memang syariah ini membolehkan praktek titip doa. Syariah ini memberikan kita keistimewaan bahwa ada beberapa tempat dan beberapa waktu yang sering disebut dengan mahallu istijabat ad-doa, tempat-tempat atau keadaan yang dimana doa akan dikabulkan. Seperti waktu sepertiga malam, ba'da asar menjelang maghrib di hari Jumat. Kalau tempat ada seperti raudhahnya Masjid Nabawi, Hijr Ismail di Mekah dan sebagainya. Apakah jika orang mengejar waktu dan tempat-tempat tersebut untuk berdoa dikatakan bahwa ia tidak meyakini kalau Allah itu dekat sehingga ia harus mencari-cari waktu dan tempat khusus? Kan tidak begitu juga logikanya. Memang syariah menyediakan itu untuk kita bisa manfaatkan. Dalam syariah, praktek ini disebut dengan istilah at-tawassul bil ahya, bertawasul dengan orang yang masih hidup, yaitu meminta didoakan oleh orang, terlebih jika itu orang soleh untuk hajat yang sedang diinginkan kepada Allah. Memintanya kepada Allah, tapi melalui lisan doanya orang soleh tersebut. Orang Indonesia saja yang menamakannya dengan titip doa. Dan praktek ini sudah dilakukan sejak zaman sahabat ketika Nabi masih hidup. Tidak ada satupun ulama yang berpendapat bahwa at-tawassul bil ahya itu dilarang. Ulama sejagat raya ini telah bersepakat kebolehannya. Dan bagi yang dititipi doa, ini sebuah amal buat dia sebagai tambahan kebaikan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jika kita meminta ampun untuk saudara muslim kita mendapat satu kebaikan dari jumlah muslim yang didoakan. Bayangkan kalau yang kita doakan itu muslim sejagat, berapa kebaikan yang kita peroleh. Nabi mengajarkan titip doa. Sadar atau tidak sadar, ternyata Nabi sejak dulu telah mengajarkan kita praktek titip doa ini. Banyak dari kalangan sahabat yang meminta didoakan oleh Nabi, dan sama sekali Nabi tidak mengatakan kepada mereka, berdoa sendiri saja, Allah itu dekat. Tidak pernah ada riwayat seperti itu. Akan tetapi, Nabi mengiyakan dan mendoakan mereka semua. Apa itu bukan praktek titip doa namanya? Itu sama saja Nabi dititipkan doa oleh para sahabat. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, juz 5 halaman 569, melalui sahabat Utsman bin Hunayf, Nabi pernah didatangi oleh seorang yang buta. Beliau meminta kepada Nabi untuk didoakan agar butanya itu diangkat oleh Allah dan dia bisa melihat kembali lagi. Apakah Nabi menolak? Sama sekali tidak. Kalau memang tidak boleh, pastilah Nabi menolak. Ada lagi
dari riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahihnya diceritakan bahwa Nabi sedang khutbah Jumat. Kemudian ada seorang yang masuk masjid dan langsung berdiri meminta kepada Nabi mendoakan keadaan kampungnya yang sedang paceklik. Ya Rasulullah, halakatil amwal wan qata'atis subul fad'allahu yughithuna. Farafa'a Rasulullah yadaihi thumma qala Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Wahai Nabi, harta kami hancur, jalan-jalan rezeki telah terputus, berdoalah kepada Allah untuk menolong kami. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya dan berdoa, Ya Allah, tolonglah kami, tolonglah kami, tolonglah kami. Seketika langit mulai mendung dan menurunkan hujan lebat sejak Jumat itu sampai Jumat berikutnya selama sepekan, terus-menerus tidak berhenti. Atau juga ada riwayat Muslim hadis nomor 2542 yang masyhur sekali di telinga kita, yaitu cerita tentang khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in, yaitu Uwais Al-Qarni Al-Yamani, di mana ketika itu Nabi memerintahkan Umar bin Khattab untuk meminta kepada Uwais agar didoakan dan dimintakan ampun kepada Allah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'a amdadi ahli Yaman lahu walidah huwa biha barrun lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al. Umar berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, akan datang nanti Uwais bin Amir bersama rombongan dari Yaman. Dia punya ibu yang ia sangat berbakti sekali kepada ibunya. Kalau dia bersumpah kepada Allah, pastilah Allah mengabulkannya. Kalau kamu bisa memintakan ampun kepada Allah melalui dia, maka lakukanlah. Maka ketika musim haji datang, Umar menunggu-nunggu kedatangan rombongan dari Yaman guna mencari Uwais Al-Qarni agar bisa didoakan oleh beliau. Akhirnya bertemu juga dengan Uwais dan meminta dimohonkan ampun kepada Allah untuknya atas rekomendasi dari Nabi. Manusia sekelas Umar yang sudah dijanjikan surga oleh Allah saja masih disuruh untuk menitipkan doanya kepada Uwais Al-Qarni. Apakah tidak bisa Umar berdoa sendiri? Apa doa seorang Amirul Mukminin tidak dikabulkan oleh Allah? Kurang mustajab gitu. Lalu siapa kita tiba-tiba malah melarang untuk memintakan doa kepada orang lain yang jauh lebih soleh dari kita. Jadi mulai sekarang sering-sering titip doa ke orang-orang soleh. Dengan kedekatannya insya Allah hajat kita terkabul. Wallahu a'lam.